Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Make Squad. Kelas 11 MM. Gimana liburannya di COVID-19 ini? Jangan pada guru tuh ya, gak ada uang jajan, itu derita kalian, gak sekolah. Nah, di sini kita langsung materi aja. Di kelas 11 ini saya mau mengajarkan, kemarin kita sudah belajar tentang tipografi. Kita juga sudah belajar bagaimana gambar bentuk, gambar dari sisi kiri, sisi atas atau dari sisi bawah. Nah, yang sekarang di sini saya megang, kalian tahu ini apa? Nah, mungkin nih kalian di dalam benak kalian ini kardus, ya memang ini kardus, ya. Terus sama di sini juga ada bungkus-bungkusan, sama ini juga ada apa namanya, minyak rambut ya. Di sini saya bukan promosi atau endorse ya. Nah, di sini pada materi kali ini saya akan mengajarkan tentang packaging. Nah, packaging itu apa? Nah, packaging itu ya ini packaging namanya. Ya, ini juga packaging, ini juga packaging. Ya. Nah, packaging di sini pengertiannya yaitu sebuah atau pembungkus bagian luar dari sebuah produk. Nah, agar terhindar dari guncangan atau dari suhu luar. Ya, mungkin kalian agak ambigu dengan kata-kata guncangan atau suhu luar di sini ya. Nah, jadi pada intinya packaging di sini sebuah pembungkus bagian luar ya dari sebuah produk. Produknya apa? Contohnya ini. Ini pembungkusnya, produknya sabun mandi ya. Agar terhindar dari guncangan. Maksud guncangan itu misalnya nih, produk ini akan dikirim ke luar Pulau Jawa. Luar Jawa. Nah, pada saat pengiriman ke luar Jawa, pastikan produk ini mendapat guncangan dari luar. Maksudnya itu selama di perjalanan, entah itu dia nabrak lubang mobilnya, entah itu pada saat pemindahan dari truk ke tangan konsumen pasti ada guncangan segala macam. Nah, itu gunanya packaging. Nah, tadi yang disebut dari guncangan, paham ya? Jadi guncangan itu bukannya gempa bumi. Jadi misalnya nih kalian nih pernah nggak kalian beli donat? Donat itu dikemas. Nah, pada saat kalian beli donat itu dapat dari, misal kamu belinya di Jeko nih ya. Jeko pasti dikemas nih, dikemas. Nah, pada saat kamu bawa Jekonya itu ke rumah, pasti di jalan pasti ngerasain guncangan kan. Nah, itu sebut dari guncangan di sini. Nah, kalau dari suhu luar, misalnya nih, tadi kan saya contohnya sabun. Nah, misalnya sabun ini nggak ada packagingnya, atau nggak ada pembungkus dari luarnya. Nah, kalau selama pengiriman tadi kan saya contohnya kalau Pulau Jawa di sini ya. Nah, selama pengiriman pastikan nggak mesti pabrik itu, contohnya pabrik itu memproduksi 2000 sabun per hari contohnya, ya kan? Nah, dan hari itu juga nggak mungkin juga sabun ini sampai ke tangan konsumen, ya enggak? Nah, jadi selama proses perjalanan ke tangan konsumen itu pasti kan membutuhkan waktu berhari-hari, bahkan mungkin ada yang sampai 1 minggu kalau sabunnya ini dikirim ke luar negeri. Ya.
Nah, jadi suhu dari luar, misalnya nih selama perjalanan, pasti nggak mungkin kan usaha suhunya itu panas terus, kan nggak mungkin. Terus sama suhunya juga nggak bakal mungkin dingin terus. Pasti kan selama di jalan, entah itu dia terakhir hujanan, pasti kan suhunya berubah. Terus pada saat truknya itu mengalami kepanasan, kepanasan itu kan suhu di dalam box truk itu kan pasti berubah-ubah tuh. Pas saat hujan panas kan berubah-ubah. Nah, itu yang dimaksud dengan dari suhu luar. Ya, sampai sini saya harap kalian sudah paham. Nah, terus di dalam packaging di sini yang perlu kalian perhatikan tuh apa aja sih? Yang pertama, ya, ini tadi pengertiannya ya, jangan lupa dicatat. Terus yang pertama itu gambar harus sesuai. Gambar harus sesuai. Harus sesuai, ya. Gambar harus sesuai dengan produknya. Misalnya di sini gambarnya produknya sabun mandi. Tapi gambarnya ini tidak mencerminkan sabun mandi. Berarti gagal nih produknya nih, ya. Jadi makanya harus sesuai. Kalau misalnya produknya sabun mandi, ya kamu harusnya di sininya ya bikinlah orang lagi mandi, bukan orang telanjang ya. Bikinlah orang lagi mandi di sini ya. Nah, terus yang kedua, itu yang pertama ya, udah paham yang pertama ya. Terus yang kedua, pemilihan bahan packaging ya. Pemilihan bahan packaging. Nah, pemilihan bahan di sini sangat ditentukan. Misalnya nih, kalian pernah nggak beli ciki di warung? Itu bahannya apa? Bahannya kan plastik. Nah, di sini packaging yang digunakan oleh sabun mandi ini kan bahannya itu kertas yang dilaminasi oleh plastik. Ya, nah jadi pemilihan bahan di sini, contohnya nih, kan nggak mungkin juga, misalnya ini minyak rambut, tapi dikemasnya pakai kertas pembungkusnya, kan nggak masuk, nggak sesuai. Nah makanya dia dikemas menggunakan wadah atau botol, ya. Terus yang terakhir, target market. Nah, target market di sini juga sangat penting. Misalnya nih, tadi saya menyontohkan sabun mandi ya. Nah, di sini target marketnya itu siapa? Misalnya kamu target market di sini khusus anak kecil, berarti sabun mandi ini khusus anak kecil. Kamu pasti pernah lihat kan sabun mandi Sweet Sal. Nah, kalau sabun mandi Sweet Sal itu pastikan dia identik dengan yang unyu-unyu gambarnya. Kan dia kalau Sweet Sal kan gambarnya kan kepala bayi ya, sebelumnya ada rambutnya. Nah, ini menunjukkan kalau sabun ini hanya untuk bayi. Tapi beda halnya dengan sabun Lifebuoy di sini ya. Sabun Lifebuoy di sini ini ditunjukkan untuk semua kalangan. Berarti yang anak kecil yang dari TK, SD sampai dewasa pun juga bisa memakai sabun ini. Ya, itu yang disebut dari target market. Ya. Terus selanjutnya fungsi. Nah, fungsinya apa aja? Ada yang fungsi secara primer dan fungsi secara sekunder. Nah, yang dimaksud dengan primer di sini, jadi fungsi utama dari packaging di sini. Kamu pernah nggak beli makanan packaging di dalam packaging? Pasti pernah kan? Kalian contohnya nggak usah jauh-jauh, kalian beli contohnya ya. Nah jadi kamu pernah nggak beli Nexstar? Nah di dalam kemasan Nexstar di situ pastikan packaging di dalam packaging. Nah kalau Nexstar
makanan Nexstar, jangan kepo ya. Nexstar ini jangan apa, maksudnya itu makanan apaan Pak, cari di Indomaret tuh ada Nexstar. Nah di Nexstar di sini yang gede ya, jangan yang bungkusan yang isi 4, bukan yang bungkus yang besar, yang isi kotak. Nah dia pembungkus luarnya kan kardus nih, kardus berarti bahannya kertas. Nah di dalam kardus di sini pastikan Nexstarnya itu kan, kalau Nexstar kan bulat nih. Nah Nexstarnya ini pasti dibungkus lagi dalamnya pakai plastik. Nah ini disebut packaging dan packaging. Ya, itu packaging primer gimana Pak? Primernya itu yang ini, yang utama ini primer. Ya, terus fungsi sekunder. Fungsi sekundernya yang ini, yang kedua. Ini sekunder. Kayak pelajaran kelas 10 saya udah jelaskan warna sekunder sama warna primer. Warna primer kan warna pokok, berarti ini yang pokok. Kalau yang sekunder berarti kan yang kedua nih, warna keduanya nih. Ya, udah paham ya? Terus selanjutnya prinsip dari packaging. Prinsipnya yang pertama itu dari warna. Nah, warna di sini sangat menentukan. Misalnya nih, kalian makanannya itu ditargetkan ke anak-anak. Nah, kalau anak-anak kan paling demen tuh warna-warna yang mencolok. Contohnya di sini targetnya anak-anak ya. Anak-anak. Nah, anak-anak ini senangnya warna apa sih? Jangan kayak cuma tembak, anak-anak tuh senangnya warna pink Pak, senangnya warna kuning, warna hijau. Jangan kayak gitu. Kalian harus lihat dulu anak-anak di umur berapa. Kalau anak-anak umur 1 tahun sampai 5 tahun, kalian lihat dulu nih, anak 1 tahun sampai 5 tahun, nih kalian harus observasi dulu ke lapangan, jangan cuma tembak aja. Ya, kalian lihat dulu nih 1 tahun sampai 5 tahun dia identik dengan warna apa sih senangnya. Nah, seumpama dia lebih identik ke warna pink, bukan pink ya, merah muda. Merah muda. Nah, di warna merah muda di sini berarti warna yang dipilih untuk anak-anak. Ya. Terus selanjutnya dari warna dulu udah paham ya. Nah, beda halnya misalnya nih, warnanya ditujukan untuk orang dewasa. Nah, dewasanya ini semana umurnya? Misalnya nih, umurnya itu 20 tahun sampai umur 40 tahun. Nah, kita lihat dulu orang dewasa ini identik ke warna apa? Apa dia lebih identik ke warna-warna yang gelap atau ke warna yang terang? Nah, itu juga sangat menentukan. Terus yang kedua, dari segi tipografi. Minggu lalu saya sudah menugaskan ke kalian tentang tipografi di sini. Ya, di tipografi saya sudah mengajarkan cara mengolah font. Ya, seumpama font defaultnya itu seperti ini. Nah, nanti di CorelDRAW bisa kalian ganti, mungkin A-nya itu dibuat blinker kayak begini, mungkin contohnya. Ya, enggak contoh huruf B, B-nya yang ini kecil, ini besar, contohnya. Ya. Nah, ini tipografinya sangat menentukan. Nah, di sini tipografinya seperti apa? Dari bungkus Lifebuoy di sini. Nah, dia tipografinya hanya manual saja ya, default Lifebuoy yang biasa saja. Berarti dia ini udah tipografi bawaannya Lifebuoy. Beda lagi dengan tipografinya dari Gatsby di sini. Nah, beda ya tipografi antara Lifebuoy sama Gatsby. Nah, terus yang ketiga, bentuk yang menarik. Bentuk yang menarik. Nah, bentuk di sini juga sangat menentukan. Kalian pernah nggak kalian beli produk khususnya buat yang anak-anak cewek ya? Anak cewek itu biasanya itu
kalau lihat barang yang lucu dikit pasti dibeli. Itu biasanya tuh yang anak cewek ya. Dia lihat packaging yang lucu, seumpama dia suka karakter Hello Kitty. Packagingnya itu ibaratnya Hello Kitty banget lah. Ada kupingnya, ada kumisnya, kan kalau kucingnya masih ada kumisnya tuh. Nah, dari situ pun dia sudah tertarik nih packagingnya. Wah, lucu banget packagingnya. Dari segi packaging saja dia sudah tertarik ingin membeli produk itu. Padahal di dalam produknya dia itu tidak ingin dalam produknya, tapi dia berkeinginan mempunyai packagingnya saja. Nah, itu dari segi bentuknya. Paham ya? Jadi bentuk di sini saat menentukan nilai jual dari sebuah produk. Ya. Nah, di sini sampai di sini udah paham ya? Nah, kalau sudah paham, saya sudah membuat sebuah packaging. Nih, ini contoh saja ya. Nanti kalian bisa buat yang lebih kreatif lagi daripada ini. Ini hanya contoh saja. Nah, ini packaging sebuah untuk makanan donat. Mungkin donat, bisa juga makanan fried chicken juga bisa ya. Nah, packaging di sini cara mengukurnya bagaimana dan cara buatnya bagaimana. Nah, seumpama ini di sini ada packaging sebuah sabun tadi ya, sabun lagi ya. Nah, kalau sabun kan bentuknya kotak nih sabun. Nah, kan sabun kayak gini bentuknya nih, ya. Terus kalian ukur sabunnya. Contohnya sabun bisa dilihat dari tampak atas. Tampak atas kan sabun kayak gini bentuknya, ya enggak? Nah, di sini ukuran sabunnya itu 5 cm. Terus ukuran lebar berapa sininya? Sini lebarnya ukurannya seumpama 3 cm. Nah, berarti kita sudah ngantongin panjangnya 5, lebarnya 3. Nah, terus sabun pasti kan mempunyai sisi ketebalannya. Sini, sisi ketebalannya ya. Nah, sisi ketebalan sabun seumpama di sini ada 1 cm ketebalannya. Nah, berarti kita sudah mengantongi 3 ukuran ya. Sini ukuran ketebalan, ukuran lebar, sama ukuran panjang. Nah, kalau sudah dapat semuanya, baru kita buat packagingnya seperti ini. Nah, kita buat packagingnya. Nah, di sini packagingnya ukurannya 5 cm. Berarti di sini 5 cm, 5 cm. Terus lebarnya 3 cm, sini 3 cm. Ketebalannya 1 cm, ini juga 1 cm ketebalannya. Ya, nanti kalian buat seperti ini, dikemas secara bagus dan menarik. Nah, nanti untuk tugasnya kalian mencari sebuah produk yang akan kalian buat packagingnya. Produknya jangan mempersulit diri sendiri ya. Produknya simpel-simpel aja. Contohnya pulpen atau enggak penghapusan, kalian buat packagingnya itu nggak masalah. Yang penting kalian sudah bisa membuat packagingnya. Nah, ini saya tekankan ke anak kelas 11 multimedia. Saya nggak mau ngulangin materi ini lagi ya. Soalnya di kelas 12 kemarin saya udah ngerangin materi ini yang antusias saya sedikit. Nah, nanti untuk LSP-nya saya nggak akan bantu ya. Soalnya di LSP kemarin saya sudah menjelaskan ke anak kelas 12 materi kelas 11 itu materi tentang packaging sama materi tentang poster. Waktu itu saya sudah menjelaskan, tapi dia tetap nggak menggubris. Nah, kalau misalnya kalian di kelas 12 minta diajarin ini lagi, saya nggak akan mengajarkan lagi. Saya udah angkat tangan. Ini tergantung kaliannya, kemauannya bagaimana. Kalau kalian kemauannya udah ibaratnya mau enggak, saya udah angkat tangan ya. Mungkin hanya itu aja pesan dari saya mengenai materi ini. Saya harap kalian mengerjakan tugas semua ya. Jangan sampai malesan, jangan ikutin temennya. Misal temennya udah ntar dulu, gampang. Itu jangan diikutin. Apalagi yang tugasnya asal jadi, asal ngambil di Google terus dikirim ke saya juga udah tahu. Kalau misalnya kualitas kalian itu semana, terusnya skill kalian semana, saya sudah tahu. Kalau misalnya kalian mau bukti, ayo nanti kita datang ke lab, saya buktiin kalian
skill kalian semana, saya bisa mastiin kalau itu memang kerjaan kalian. Ya, mungkin itu aja dari pesan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.